akan diberikan. Nama saya adalah Esra Salom Sendo. Saat membuat video ini, saya berkuliah di Universitas Negeri Manado mengambil jurusan Matematika, program studi pendidikan matematika. Saat ini saya akan membuat video tentang mata kuliah pemrograman linear, di mana saya akan menemukan suatu permasalahan dan saya akan mencari solusinya. Lalu saya akan mencari bentuk dualitas dari permasalahan tersebut. Kemudian saya akan melakukan analisis sensitivitas terhadap permasalahan tersebut. Nah, di mana contoh soal ini terkait dalam kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahannya adalah sebagai berikut. Karena saat beraktivitas, saya sering merasa tidak enak badan. Maka saya pergi berkonsultasi ke dokter di puskesmas tentang keluhan saya itu. Setelah konsultasi kepada dokter, saya harus mengkonsumsi vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Tablet pertama mengandung 3 vitamin A, 4 vitamin B, dan 1 vitamin C. Sedangkan tablet kedua mengandung 1 vitamin A, 3 vitamin B, dan 2 vitamin C. Dalam satu hari, saya harus meminum 4 vitamin A, sedangkan saya memerlukan minimal 6 vitamin B dan maksimal 4 vitamin C agar saya dapat sembuh dari keluhan saya. Jika tablet pertama berharga Rp4.000 per tablet dan tablet kedua berharga Rp1.000 per tablet, berapa pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari yang harus dikeluarkan? Nah, untuk permasalahan ini kita cari terlebih dahulu variabel yang akan kita cari dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, dalam masalah ini kita ambil variabel yang pertama adalah X1 untuk tablet pertama dan X2 adalah tablet yang kedua. Lalu kita ubah permasalahan tadi ke dalam bentuk matematis. Kita dapati meminimumkan, karena tadi tujuannya adalah untuk meminimumkan pengeluaran yang akan dikeluarkan. Di sini memakai fungsi tujuan meminimumkan. Z sama dengan 4000 X1 ditambah 1000 X2. Sedangkan fungsi kendalanya adalah yang pertama 3X1 ditambah X2 sama dengan 4. Yang kedua 4X1 ditambah 3X2 lebih dari sama dengan 6. Yang ketiga X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 4. Dan dimana kedua variabel tersebut lebih dari 0. Setelah menemukan bentuk matematisnya, kita lihat kendala-kendala di sini. Pada kendala yang lebih dari sama dengan, kita kurangkan variabel yang menjadi lebihnya ya. Untuk variabel yang lebihnya kita misalkan itu adalah E, maka kita kurangkan agar dia menjadi sama dengan. Nah, untuk yang kendala ketiga kita lihat di sini bahwa kendalanya adalah kurang dari atau sama dengan. Berarti kita ingin menjumlahkan kekurangannya agar kendala ini menjadi sama dengan. Nah, maka bentuk matematisnya akan menjadi seperti ini ya. Semua tanda akan menjadi sama dengan. Nah, kita lihat di sini untuk kendala yang kedua dan kendala yang pertama tidak ada variabel yang bisa dijadikan sebagai variabel basis ya. Jadi kita tambahkan dengan variabel yang bernilai 0. Nah, kita misalkan itu adalah A1 dan A2. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Di fungsi tujuannya juga kita tambahkan variabel artifisial dengan menambahkan juga koefisien M di situ. Karena kita akan menggunakan metode Big M ya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk meminimumkan Z tadi kan 4000 X1 tambah 1000 X2. Ini saya sudah menyederhanakan bentuk tersebut menjadi 4X1 tambah X2 agar memudahkan kita untuk mencarinya. Nah, di sini kita lihat untuk kendala vitamin A dan vitamin B, kita lakukan manipulasi aljabar untuk menyendirikan variabel basisnya agar disubstitusikan ke dalam fungsi tujuan. Nah, kita substitusikan dalam fungsi tujuan dan bentuknya akan menjadi seperti ini. 4 kurang 7M, X1 tambah 1 kurang 4M, X2 tambah M, E3 tambah 10M. Lalu fungsi tujuan ini kita manipulasi lagi agar konstanta berada di sebelah kanan. Setelah kita menemukan seperti ini, maka kita dapati bentuk matematisnya akan menjadi seperti ini. Dan kita langsung substitusikan saja ke dalam tabel. Nah, kita dapati tabel seperti ini. Nah, untuk menemukan solusinya, kita lakukan proses iterasi pertama. Lalu kita cari mana yang akan kita masukkan ke dalam variabel basis. Nah, di sini kita lihat
positif terbesar. Nah, positif terbesar adalah yang mana? Kita lihat di sini bahwa positif terbesarnya adalah 7M kurang 4. Karena M adalah bilangan besar ya. Jadi 7 dikali bilangan besar itu kan menjadi positif terbesar. Nah, jadi kita lihat di sini rasionya. Rasionya di sini kita bandingkan penyelesaian dengan koefisiennya. Nah, rasionya kita cari rasio positif terkecil. Nah, kita dapati bahwa positif yang paling kecil di sini adalah A1. Maka kita menarik kesimpulan X1 masuk sebagai variabel basis menggantikan A1. Kita lakukan seperti ini. Nah, nantinya setelah kita dapati, tabelnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita cari juga mana positif yang paling besar. Di sini kita dapati positif paling besar adalah di X2. Nah, di X2 itu kita cari juga rasionya. Nah, rasionya kita dapati yang paling kecil adalah di A2. A2, jadi kesimpulannya X2 masuk dan A2 keluar. Selanjutnya seperti itu, kita lakukan juga OB ya, operasi baris elementer di matriks. Lalu kita dapati juga tabel seperti ini. Nah, kita lakukan lagi proses iterasi sampai tidak ada yang positif ya di baris Z. Nah, kita lihat sini yang positif adalah 1/5. Itu ada di E3. Maka kita ambil rasio juga. Rasio sehingga kita dapati positif paling kecil ada di A3 ya, A3. Maka kita ambil kesimpulan bahwa E3 masuk dan A3 keluar. Nah, kita lakukan juga OB, maka kita dapati tabel ini. Nah, setelah kita lihat sudah tidak ada lagi pada baris Z yang positif ya, kecuali penyelesaiannya. Nah, setelah kita lihat tidak ada yang positif, maka kita simpulkan ini adalah tabel yang paling optimal. Jika kita sudah mendapati tabel yang optimal ini, kita ambil solusinya. Nah, solusinya adalah X1 sama dengan 4/5, X2 sama dengan 8/5, E3 sama dengan 2, E4 sama dengan 1, S4 0, A1 0, A2 0, dan Z sama dengan 24/5. Kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam fungsi tujuan. Maka kita dapati tablet pertama itu adalah 4/5, tablet kedua adalah 8/5, dan pengeluaran minimumnya 4000 dikali 4/5 ditambah 1000 dikali 8/5 itu sama dengan 4800. Maka kita dapati bahwa pengeluaran minimum yang bisa kita keluarkan untuk membeli itu senilai Rp4.800. Nah, setelah itu kita cari bentuk dualitasnya ya. Bentuk dualnya di sini kita lihat pada tabel yang di paling sebelah kiri, kita lihat primalnya, bentuk primal. Bentuk primal kita dapati meminimumkan seperti yang tadi ya. Nah, setelah kita dapat bentuk primalnya, kita cari bentuk baku primalnya. Kita lihat di sini bahwa untuk X1-nya kita misalkan itu X1 min kurang X1 plus. Kita substitusikan saja ya ke situ dan kita dapati bentuk baku seperti ini. Dan setelah kita melihatnya, kita lihat kendala ada 3. Maka dengan otomatis kita mendapati variabel dualnya juga ada 3. Kita misalkan itu Y1, Y2 dan Y3. Nah, berikutnya setelah kita dapati seperti itu, kita lakukan seperti ini. Kita bentuk dalam bentuk matematisnya. Nah, setelah kita dapat bentuk matematisnya seperti ini, kita sederhanakan bentuk ini. Seperti yang kita lihat di kendala pertama dan kedua itu mendapatkan hasil seperti ini. Kita ambil irisannya dan dapati itu sama dengan ya. Nah, maka kita dapati bentuk yang seperti ini. Ini adalah bentuk dualnya. Kita ambil tabel seperti ini. Jadi kita lihat dulu bentuk dualnya ya. Perbandingannya bentuk primalnya seperti itu dan bentuk dualnya seperti itu. Nah, kita ambil, sekarang kita cari Y1, Y2 dan Y3. Nah, dari tabel ini kita langsung saja ambil solusi optimal dari bentuk yang primal. Maka kita bisa mendapati bentuk dual, nilai dari variabel yang ada di bentuk dualnya. Ya. Jadi variabelnya kita dapati yang Y1 kita ambil di A1. Kita ambil 7/5 yang ini. Dan Y2 adalah 0. Karena E3 di sini 0. Dan Y3-nya kita ambil minus 1/5 ini. Setelah kita dapati bentuk dual dan kita dapati juga nilai dari koefisien variabel dari dual tersebut,
Maka selanjutnya kita akan lakukan analisis sensitivitas terhadap kendala-kendala tersebut. Nah, kita akan mencari analisis sensitivitas pada koefisien variabel yang pertama. Kita ganti koefisien tersebut dengan C1. Karena tadi koefisiennya 8, kita ganti dengan C1. Nah, kita cari seperti ini. Sama seperti tadi kita lakukan proses iterasi, dan kita dapati bentuk optimalnya seperti ini. Setelah kita dapati bentuk optimalnya, kita cari, karena ini meminimumkan, jadi ini S4 dan A1 itu kurang dari. Maka kita cari seperti ini. Irisannya kita dapati ini. C1 lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 5M ditambah 1/2. Setelah kita melakukan analisis sensitivitas terhadap fungsi tujuan, kita lakukan analisis sensitivitas terhadap ruas sebelah kanan. Nah, untuk tabelnya kita tambahkan delta B1. Agar kita mendapati yang A1, kita tentukan nilainya 1 di A1 tersebut. Nah, kita dapati tabel seperti ini. Tabel optimalnya adalah seperti ini. Dan kita ambil nilai terhadap semua kendala seperti ini. Lalu kita ambil irisannya juga. Irisannya adalah seperti ini. Kita dapati seperti ini. Kita sudah lakukan analisis sensitivitas terhadap ruas kanan. Nah, karena kita sudah mendapatkan analisis sensitivitas terhadap ruas kanan, maka permasalahan kita sudah selesai sampai di sini. Nah, terima kasih sudah melihat video ini. Terima kasih.